Yo. 1, 2, 3, 3. Wes. Kayak gini 1 jam. Kita panggil ya Mr. Chris, si kumis tipis. Oke guys, Iya. kembali bersama kami dan kita di podcast ya ngobrol bersama. Kita mau ngobrol apa, Bu? Ngobam. Apa itu? Ngobrol bersama Mas Mondo. Iya. Wih. Dan ngopris. Ngobrol bersama Mas Fotokopi. Paris. Jadi ini di masa pandemi ini pasti banyak masalah ya, Bung. Iya. Apalagi ya masalah hidup, masalah kuliah, masalah organisasi, itu kompleks sekali. Bahkan finansial pun terserang di berbagai lini kehidupan terserang, dan ini genting sekali ini. Dan ya kalau kita yang nggak bisa bertahan, nggak bisa survive, ya Akan jatuh. Dan ini pandangan Mas Paris bagaimana ini? Pandangan apa nih? Kacamata apa pandangan buaya? Buaya. Buaya. Ya, buaya. Kacamata sudah terlalu umum. Kalau buaya tidak memandang pandemi. Buaya tidak memandang Tidak pandemi. memandang pandemi. Buaya itu mau pandemi atau tidak, dia tetap bakal ikut aliran sungai dan mencari mangsa. Kalau buaya darat, Dia naik ke darat. iya, itu kan mengikuti alir tadi. Iya. Nah, kalau buaya darat, Dia mengikuti alir dan naik ke darat untuk mencari mangsa. oh berarti dimanapun bisa bertahan. Dimanapun bisa berada. Oke. Buaya salah satu makhluk hidup yang dimana-mana bisa berada. Karena dia makhluk Ciptaan Tuhan. Tuhan. Dia makhluk dua alam. Oh, Nah, amfibi ya. amfibi, bisa hidup di darat, Dan di air. Di air dia cepat, di darat dia tancap. Boleh. Kata-kata buaya, Apa itu? Mas Ondo belum belajar kata-kata buaya? Oh, belum. Belum. Apa itu? Kamu kenapa sedih? Itu kata-kata buaya. Iya. Sini sama aku. Iya. Sini cerita. Iya. Saya sering seperti itu, Bu. Iya. Berarti saya buaya dong. Kategori buaya kecil. Masih habis menetas. Habis menetas. belum pro. belum mobat mabit. Belum obat mabit. Nah, kalau dari ini kacamata, kan tadi dilihat dari mana, kacamata atau buaya? Kalau dari kacamata. Kalau dari kacamata yang tadi dibilang, kita kalau pandemi tidak bisa survive, kita bakal jatuh. Ya, boleh. Terus bagaimana nih sebagai kita makhluk ciptaan Tuhan ya seperti buaya, tapi Ciptaan Tuhan. syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Wah, nyanyi. Suka ini apa band Leto berarti Mas Mondo? Tidak, Bukan. saya sukanya Teko Melaku. Teko Melaku. Iya. Oh, tadi lagunya Random Massive tapi. Oh iya. Ya karena itu tadi ciptaan Tuhan kan manusia. Ciptaan Tuhan. Nah, itu. Pelangi Dor. itu balon. Tak kira. Oke, wes obat mabit. Ya, ini sudah pukul berapa ini? Sudah pukul 2:05. 2:05. Dini hari. Artinya waktunya nabi-nabi. Nabi. Iya. Oh, kita cocok nih cerita Nabi. Dari Nabi yang pertama dulu apa yang terakhir dulu? Yang pertama. Tapi jangan cerita nabi-nabi. Kenapa? Nanti kalau salah dimarah nabi. Oh iya. Bahaya. Iya. Dosanya. Oh iya, jangan ya. Menggibah Nabi ya. Iya. Jangan. Nanti malah salah
Gak boleh. Iya. Nggak boleh, jangan. Katanya cocok. Itu apa itu? Oh, itu kodok. Kodok. Kodok itu kok tebung lagi. Bukan. Gimana? Itu apa kodok? Kok tebung-tebung? Lah iya kan waktu musim hujan tebung. Murah pinggir kali. Itu lagu. Enggak masuk lawaan kita berseberangan. Mas Mondo ini kalau lawaannya itu sama Mas Falah ini. Iya nih Mas Falah tidak hadir pada hari ini, sedang ada kesibukan. Berapa hari ini kita jadi di dalam PT Tunggubah Keras ini kita bakal memupat mabit habis Tunggubah dari sudut pandang yang berbeda. Iya. Yang berbeza akan dikupas secara faktual, akan dikupas seperti mengupas kol dan tongkol. Yang penting bukan sayur. Oh, itu kol sayur. Oh, iya. Tongkol ikan. Menteri ikan sushi. Oh, sushi itu nama masakan kalau udah jadi sushi. Oh iya, itu masakan Jepang. Masakan Jepang bukan. Masakan itu masakan dapur, masakan itu masakan dapur, masakan chef. Jepang nggak bisa masak, Jepang negara Mas Mondo. Iya, maksudnya masakan khas Jepang. Bukan khas. Itu apa? Itu masakan ciri. Oh, khas. Oh iya. Iya, masakan tradisional Jepang. Iya, sushi. Sushi itu tetangga saya. Iya. Apa? Sushi sashimi. Bukan. Sushi Mariati. Sushi Mariati. Kalau Menteri Kelautan dan Perikanan kita? Sushi Prawiro Taman. Itu nama daerah itu. Sushi apa itu? Sushi. Itu ada lagunya. Apa lagunya Sushi? Sushi. Wow, sushi. Kayaknya itu bukan sushi. Apa itu? Itu ya sushi. Suami takut istri. Iya. Mas Mondo takut istri? Iya takut. Iya takut. Iya takut ya. Enggak sih. Wah. Kok sebut nama? Oh enggak sebut nama ya udah. Mbak. Gitu aja. Sushi itu nama ini makanan. Yang dilahap di Terawang. Wah itu ciri uang. Terus tinggal lep man. Oh. Makan itu sushi itu bukan merek ini, merek garam. Itu apa itu? Enggak tahu saya. Lemot atas Mas Mondo ya. Sasa. Oh, Sasa. itu bukan garam. Itu bukan garam. Ajinomoto. Itu merek. Ajinomoto itu merek. Yang jelas mana ini kita mau ngobrol tentang kehidupan. Bukan seleweng-selewengan kata. Ini nggak masuk dari topik perbincangan kita. Kita intermezzo dulu, Mas. Siap. Biar tidak sepaneng penonton kita tetap hadir dan selalu stay di Mr. Chris Channel. Ini mau buat channel nggak ini, Bung? Ini Anda ingat berbakat sekali dalam bidang public speaking, dalam bidang humorisasi, dalam bidang karismatik itu Anda itu sangat menguasai. Apakah tidak ingin mencoba untuk terjun di dunia per-YouTubean? Karena belum punya kumis tipis. Wah, harus itu syarat. Iya. Syarat wajib ya. Oh iya. Biar seperti Mister Chris itu tipis. Iya. Paling manis, ganteng abis dan super romantis. Yoi. Dan kantongnya tipis. Jangan Bu, cukup nama saya Chris Mondo, tapi uangnya jangan. Nah, Chris Mondo itu kan artinya krisis moneter. Nah, saya dinamakan Andika Chris Mondo karena lahir waktu 98 di mana Indonesia pada kala itu sedang krisis moneter. Indonya apa? Indonesia. Krisis moneter Indonesia. Kalau diartikan Andika itu ada singkatannya. Apa ya? Andalan di mata kamu. Andalan di mata kamu. Ketika krisis moneter Indonesia. Wih, filosofi nama Andika Chris Mondo. Jadi saya itu ingin selalu diandalkan, Iya. khususnya di mata kamu. Mata siapa? Kamu yang mana? Iya. Dia satu-satunya. Satu saja. Satu-satunya atau satunya? Satunya. Yakin.
Bukannya satu di sini, satu Tidak. di sana. Saya sudah akan menetapkan hati, mengunci pintu segala asmara untuk satu orang. Iya. Kita akan menguak semua yang ada di kehidupan Chris Mundo. Jangan. Nanti penonton pada tahu. Nanti tidak surprise lagi. Kita bicara kehidupan kita bersama. Saya selaku di sini host, jadi kita akan mengulik Mas Mondo. Oke ya, boleh. Seperti sebelumnya di konten tidak mendidik Crash 1 tentang fakta rokok. Iya. Nah, sekarang Crash 2 bersama Fakta cinta. Oke. Kita akan membahas dunia cinta yang dialami Mas Mondo. Dari satu dulu. Menurut Mas Mondo, cinta itu apa? Cinta itu tidak bisa didefinisikan, Mas, karena cinta itu kan soal perasaan. Jadi perasaan ketika kita tanya kok bisa cinta dia ya namanya perasaan. Ya perasaan itu, cinta itu yang berani berjuang, berani berkorban tanpa alasan. Itu yang disebut cinta yang sesungguhnya. Tapi itu secara tidak langsung Mas Mondo menjabarkan apa itu cinta. Nah, bagaimana kata yang cinta tidak bisa dideskripsikan? Oke, jadi cinta adalah, kalau ini menurut saya ya, cinta itu adalah dimana kita menyukai dan menyayangi seseorang itu sepenuh hati, dan kita mau melakukan apapun untuk yang kita sayangi itu. Jadi ya cinta, kita memberi cinta. Ya itu menurut saya sih. Cinta. Cintaku sekonyong-konyong koder. Adalah cintaku bukan di atas kertas. Iya. Itu Berarti cinta di atas kasur. Waduh. Ya, Mas Mondo mau menggiring kita kemana? Maksudnya cinta di atas kasur itu dimana kita bisa menyayangi diri kita sendiri, yaitu istirahat, tidur. Nah itu adalah salah satu bentuk cinta kita terhadap diri kita sendiri. Jadi kalian yang masih belum mencintai diri Anda sendiri, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, jadi sudah mau kepleset, Mas. Tapi jangan, nanti tidak malah sakit kepleset itu. Kalau jatuh, kalau nggak jatuh nggak sakit. Yang penting terpleset di hatinya. Apakah mempan terpleset? Oh iya, terpleset kan tergelincir, artinya cintanya kandas dong. tapi kan kalau ada yang menerima, ya saya jagani kan. Ya, tapi kalau orang terpleset kan nggak mau jagani. Kan ada pepatah mengatakan, ada kata-kata bilang jatuh cinta. Berarti kan kita terjatuh di hatinya. Kayak gimana itu maksudnya? Kalau jatuh cinta artinya kita sakit. Jatuh, kenapa nggak bangkit cinta? Nah, kalau bangkit cinta, nanti kita nggak bakal apa ya? Bingung saya menjelasinya. Ya intinya kalau jatuh cinta itu kita berani melakukan apapun. Tapi kalau bangkit ya harus kita berdiri sendiri. berarti nggak melakukan cinta. Tanpa dia pun kita bisa. Berarti Mas Mondo butuh cinta. Butuh. Kalau butuh cinta atau budak cinta? Ya dua-duanya sih. Dua-duanya. Benar-benar cinta. Benar-benar cinta. Kita tanya langsung dengan yang bersangkutan. Kalau dia menjawab komen dan di YouTube kita bahwa mbaknya juga cinta, berarti mbaknya cinta. Oh itu nggak bisa itu, kalau kayak gitu nggak bisa. Nggak bisa, kenapa? Ya ada itu, cinta itu tidak diungkapkan, cukup dari hati, tidak perlu diperlihatkan, cukup aku dan kamu yang tahu, aku dan dia. Privacy soal cinta. Privacy. Berat gini, kalau orang menikah pasti kan ketika memang mau melakukan cintanya itu kan nggak diperlihatkan. Iya jelas. Kalau diperlihatkan namanya bukan bercinta, namanya, tapi berbuat film. Iya, blue blue core, blue pill, blue bird. Ya. aoi
Bukan, sudah. Bluebird itu perusahaan taksi Mas Mondo. Oh, tak kirain itu. Mas Mondo sudah pernah naik taksi? Belum. Belum. Saya pernahnya naik Grab. Oh, Grab. Oh, saya naik angkot dulu. Oh, saya bukan cuma angkot. Zaman Mas Mondo sekolah dulu masih pakai angkot? Masih, saya pernah itu waktu SMP itu tiap pulang itu numpang teman. Numpang. Pas teman. Bahasa Jawanya numpang itu apa? Nunut. Nunut. Pas nunut teman itu delala pulangnya ditinggal saya. Ditinggal. Akhirnya ditinggal pulang duluan. Apa ditinggal sekolah? Ditinggal pulang duluan. Oh, ditinggal pulang duluan. Berarti Mas Mondo terakhir. Iya. Terakhir apa duluan? Terakhir. Ya kan. Ditinggal apa duluan? Ditinggal. Jadi ini kan berangkat sampai sekolahan. Nah pas pulang dia pergi duluan. Saya nggak diajak. Nggak duguin Mas Mondo. Enggak. Nah akhirnya kan saya. Mungkin Mas Mondo ini nggak izin, nggak bilang ke dia. Ya, dia lupa kalau boncengin saya. Dia lupa. Dia lupa boncengin Mas Mondo. Mas Mondo udah naik apa belum? Belum naik. Belum. Saya pas pada saat itu masih di kelas. Dia langsung slutu gitu. Slutu ya. Slutu langsung pergi gitu. Oh. Kalau kita selesai. Jauh ya dari Slutu ke Admin langsung pergi. Iya jauh. Slutu Slete. Slatra. Sloto. Sletre. Nah. A I U E O. Oke, kita kembali ke topik. Bagaimana menurut Anda Mas Faris cinta itu? Cinta. Apakah seperti lagu cinta itu buta dan tuli? Mas Mondo penggemar Boy ya? Iya. Boy mana? Boy William. Apa Boy tukang bubur? Boy William saja. Boy William. Kalau tukang bubur saya sukanya Pak D Ribut. Kenapa dia suka ribut? Karena dia suka ini sama Mumun. Oh, Mumun itu sih pocong. Iya, dan Mumun itu antar dulu itu pas. Oh iya. Jangan. Ini konten sensitif guys. Jangan kita ganti. Waduh. Kayak apa kayak? Jangan masuk. Besok saya tidur sendirian Mas Mondo. Ya, Mas Mondo malam hari ini bertamu ke studio dari Faris and Friend. Iya. Jadi hari ini Mas Mondo ingin sedikit berbincang-bincang ya tentang kehidupan, terutama di era pandemi sekarang, yang kadang membuat kita ada yang terpukul, ada juga yang bangkit, ada juga yang sukses, ada juga yang masih di bawah tekanan pada saat sekarang ini. Memang itu perjuangan Mas. Perjuangan. Kita harus survive. Seperti Panji si petualang. Panji si petualang apa Panji si perjuangan? Panji si petualang saja. Panji si petualang. Karena dia suka mencari lele. Moncong lele. Tidak tahu kalian? Cari di Instagram. Moncong lele. Itu siapa nama bulenya ya? Lupa. Bule moncong lele. Ya. Itu teman kita Mas Mondo ya. Teman kita dari Washington. Dia dulu SD kita di Amerika ya. Tapi dia lulus duluan. Kita udah pindah ke Jakarta, udah pindah ke Dungguba. Dia udah lulus duluan. Bagaimana sih moncong lele? Itu Mas Mondo ini fans beratnya moncong lele. Saya kalau karena dengar dia bahasa Inggris dan dia kasih jokes itu, Mas Mondo jadi ketawa. Moncong lele sampai melecong. Oh, sampai melecong. Tahu melecong? Melecong. Apa itu melecong? Melecong itu ini bahasa kalau kita mau mencium orang itu kan mulutnya gini ya. Monyong. Jauh dari apa melucu dari apa tadi? Meleco ke monyong.
Maklum ya teman-teman, ini spesialis dari Dungu. Jadi ketika ada teman-teman yang tidak memahami bahasa, teman-teman bisa langsung komen atau nanti kita akan taruh translate. Karena memang Dungguba ini dari planet yang dari Mars belum sampai, bumi udah lewat teman-teman. Jadi agak susah ditemukan. Hanya Mas Mondo yang tahu bahasa Dungguba gitu ya. Iya, Ya, bervariasi. Bervariasi. Ya kan seperti hidup ini penuh keberagaman. Tidak beda pula dengan bahasa. Iya, bahasa kita beragam-ragam tapi tetap satu bahasa. Satu bahasa, satu jua, satu rasa. Satu rasa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semangat persatuan untuk Indonesia. Mantap, Mas Mondo sudah mulai nyambung ini ya obrolan dia. Sudah mulai menemukan jalan untuk menuju ke pantai, Baron atau Panggang. Pok Tunggal saja. Itu idola saya ketika camp, ketika melihat sunset, ketika ingin menenangkan pikiran, pasti ke sana. Wah iya, berarti di Gunung Kidul ini banyak wisata. Banyak, Anda kalau kenapa Mas Mondo nggak mencoba buat eksplor Gunung Kidul kalau begitu? Belum, ini OTW. Besok dalam waktu terdekat ini mungkin sekitar awal tahun kita akan mengeksplor Gunung Kidul. Ya. Untuk tahun ini kita fokus di di BEM dulu ya. Sekarang Mas Mondo itu masih sibuk di BEM. Jadi tahun depan nanti Mas Mondo akan membuka ranahnya di dalam dunia per-YouTubean, bukan hanya podcast, bukan hanya tentang a day of life dia, tapi juga tentang mengangkat pariwisata Gunung Kidul. Itu karena di channel Mr. Chris, si kumis tipis, yang paling romantis dan ganteng habis. Mantap. Yang pasti putra asli Gunung Kidul. Pilih nomor. Iya, nomor berapa? Saya. Nomor Mas Mondo. Nomor saya 0896989689 juga. Iya. Hubungi langsung buat jasa pembuatan peta Mobstore. Iya. Bagaimana ini Mas Paris? Kita tahu juga di perjalanan ini kita banyak sekali menemui permasalahan, khususnya ini di organisasi ya. Pasti ya pengelolaan, kemudian manajemen, kemudian hingga masalah kehidupan juga. Menurut Mas Paris nih, bagaimana Mas Paris menghadapi semua itu hingga sampai saat ini masih bertahan dan masih kuat, tetap semangat? Yang pasti komitmen Mas Mondo. Ketika kita menjalani hubungan sama semuanya, ketika kita dihidupkan di dunia, kita juga punya komitmen. Dibesarkan oleh orang tua juga ada komitmen. Orang tua kita bertemu antara ibu dan ayah juga ada komitmen. Kita lahir pun juga ada komitmen, walaupun tidak tahu bentuk kita seperti apa nantinya. Tapi sebelum itu sudah ada komitmen. Buat anak berapa? Waduh. Nah, kata-kata komitmen ini penting untuk kehidupan. Ketika kamu menjalin sebuah hubungan dengan manusia yang lain, komitmen itu harus dan wajib. Ya, ketika kamu menjalin sebuah hubungan, ibu dan bapak sebelum mereka menjadi rumah tangga harus ada komitmen. Ketika tidak ada komitmen, tidak akan ada rumah tangga. Yang adanya adalah rumah papan. Kalau rumah eskalator ada? Rumah eskalator alat berat Mas Mondo. Mas Mondo mau rumahnya dia alat beratin? Jangan. Terlalu berat. Cukup hidup saja yang berat. Ya. Jangan Mas Mondo. Jangan saya. Terus ini Mas, tadi kan bicara soal komitmen. Nah, menurut Mas Paris ini bagaimana pentingnya? Apa pandangan Mas Paris tentang menghargai dan dihargai? Menghargai dan dihargai itu adalah ibarat mata air. Iya. Mata air itu ketika dia berdampak bagi yang lain, dia juga akan dijaga kejernihannya, kelangsungannya. Tapi ketika mata air itu tidak dijaga,
dia pasti akan dirusak, akan dicemari. Begitu pula harga menghargai. Ketika menghargai orang, kita juga akan dihargai balik. Tapi kalau kita tidak menghargai orang, kita juga tidak akan dihargai oleh orang. Oke. Jadi sebelum ingin dihargai, hargailah orang terlebih dahulu. Gitu Mas Mondo. Nah, pentingnya menghargai dalam menjalani setiap kehidupan yang ada. Kenapa kita harus menghargai? Kan banyak nih orang yang terkadang tuh lupa pentingnya menghargai. Nah, menurut Mas Faris bagaimana? Karena orang lupa tentang menghargai itu biasanya karena dia sudah menganggap seseorang itu bisa dikatakan karena sudah terlalu dekat. Seharusnya sedekat apapun tetap ada rasa menghargai. Seperti kita kepada orang tua, bagaimanapun kita suka sebagai seorang anak harus tetap menghargai orang tua. Gitu. Jadi untuk menumbuhkan sebuah semangat saling menghargai ini, yaitu dengan cara kita sebagai manusia mencoba buat memanusiakan manusia lainnya. Ketika kita sudah ada rasa tumbuh, ada rasa yang tumbuh dalam memanusiakan manusia, saling menghargai itu pasti akan ada. Karena itulah akan output dari memanusiakan manusia. Seperti lagu ya Mas? Iya. Apa lagu memanusiakan manusia? Itu Iksan Skuter. Di manakah engkau berada? Bukan itu. Bukan itu. Masalah. Ini yang lagunya ini apa? Yang kiri dibilang gunung, kanan dicap kapitalis. Yoi. Fasis, tak ideologis. Iya. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Nah itu Mas. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Nah ini bagaimana nih kata-kata Iksan Skuter? Sangat betul sekali. Semakin era sekarang, tapi ada beberapa, enggak semua manusia di era sekarang itu enggak menghargai. Masih banyak teman-teman di luar sana yang saling menghargai, saling memanusiakan manusia. Namun diiringi juga dengan perkembangan zaman dan teknologi, semakin membuat kelunturnya ciri khas dari masyarakat Indonesia. Oh iya. Ini ya agak miris ya Bung, melihat kondisi seperti ini ya. Di sisi lain teknologi semakin canggih, tapi ya secara adab itu kita yang sebenarnya orang Indonesia itu pintar-pintar semua Mas Mondo. Seperti almarhum B.J. Habibie, Prof kita, tokoh besar Indonesia. Dia mempunyai IQ, mempunyai peran yang sangat besar kepada bangsa, dan dia juga sangat-sangat menjadi suri tauladan bagi kaula muda, bagi teman-teman kalangan-kalangan di luar sana, ahli-ahli dari teknik. Tapi beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya adab dan sopan dan santun. Karena sejatinya ketika kita mempunyai ilmu yang tinggi tanpa diiringi dengan adab dan sopan dan santun, tidak akan berguna. Yang ada ilmu itu akan sia-sia dan hanya menjadi peralat bagi kehidupan manusia, bukan menjadi sebuah sumber, bukan menjadi kebermanfaatan yang bagus. Tapi ketika ilmu itu diiringi dengan adab, sopan dan santun, serta ditambah dengan keimanan yang kuat dalam menjalankan ilmu pengetahuan, itu akan menjadi sebuah rumus, sebuah komplek yang akan menjurus manusia ke arah yang lebih baik. Jadi kuncinya satu ya Mas, untuk menuju Indonesia gemilang 2045. Yang perlu dipertahankan, yang perlu dijunjung tinggi saat ini adalah adab. Iya. Berapapun kalian punya ilmu, berapapun kalian punya harta, tapi tanpa adab, kalian tidak akan jadi apa-apa. Iya. Dan kita sebenarnya permasalahan adab ini bukan hanya dari cover. Bisa aja orang yang bertatoan, orang yang dari covernya
katakanlah sebagai preman ataupun gento ataupun cover-cover preman jalanan, tapi mereka juga masih memiliki adab kepada orang yang lebih tua ataupun ke sesama. Iya, ini saya sebenarnya cukup miris juga ini dengan saya sendiri. Ibarat kata kadang yang malah yang berdasi, yang mempunyai strata pendidikan tinggi malah tidak beradab. Tidak semua ya, tidak semua, tapi ada beberapa seperti anggota dewan rakyat sana. Iya. Nanti malah kita diculik ITE nanti. Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan R apa itu? Rasio kehidupan rakyat biar mengamankan. Iya. Kita diculik nanti iya, kesini Mas Bondo. Saya kena UITE. Mohon maaf, ini tidak bermaksud, ini tadi tidak menyangkut siapa. Dan kita tidak ada membawa nama instansi publik ataupun tokoh di sini. Iya, karena kita di sini hanya untuk menghibur. Barangkali obrolan kita cukup bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah. Karena di sini kita tekankan lagi, ini tidak mendidik. Iya. Tapi ada beberapa yang bisa diambil. Iya. Seperti yang tadi disampaikan. Tapi ya kalau mendidik kan ya ada siswanya. Iya. Sedangkan kita di sini hanya sendirian berdua. Ya. Saling memberi informasi dan funny. Artinya menyenangkan. Menggembirakan. Sekarang gantian Mas Paris. Gantian apa Mas? Saya sudah tidak punya pertanyaan. Saya tidak punya pertanyaan. Iya. Jadi saya jadi kameramen? Enggak. Anda sekarang yang bertanya. Oke, menyangkut tadi. Iya. Tentang adab. Bagaimana pandangan Mas Mondo ketika melihat orang-orang yang tidak secara pendidikan, tidak menempuh pendidikan yang tinggi, katakanlah kelas pendidikan menengah ke bawah yang kurang terhadap pendidikan tapi lebih beradab daripada orang yang berpendidikan? Pandangan saya itu karena yang pertama dari latar belakang. Jadi orang yang tidak berpendidikan ini kadang punya latar belakang yang kuat, yang mana mereka ini menjunjung tinggi yang namanya adab, sopan santun dan lain sebagainya, adab dari masyarakat. Sedangkan orang yang berpendidikan tinggi ini cenderung ya karena saking pinternya ilmu dia sombong. Dan dia mengesampingkan bahwa orang yang rendah itu ya tidak pantas untuk dihargai, dan dia memandang bahwa yang perlu dihargai adalah orang yang di atasnya. Nah, itu sebenarnya pandangan yang salah Mas Farid, karena siapapun kita, dimanapun kita tetap sama-sama manusia yang mana harus tetap menghargai dan kita juga dihargai. Ya pasti ketika kita menghargai akan ada yang namanya kita mendapat penghargaan juga kan ya. Saya itu menerapkan ini juga ke setiap kehidupan saya gitu. Cuman ya mungkin yang masih kurang ya di keluarga itu masih kadang saya lupa gitu. Tapi benar-benar ya Mas Paris, kalau yang namanya menghargai itu kekuatannya sangat besar sekali. Bahkan saya yang tadinya tidak ingin tidak mengharap penghargaan gitu, karena saya menghargai kayak gitu, saya tidak mengharap pun orang-orang di sekitar kita yang kita hargai pun secara spontan, secara sontak juga akan menghargai kita. Jadi penting sekali, apalagi ketika kita ingin menggapai sebuah mimpi, kita ingin punya angan, kita kan juga membutuhkan yang namanya bantuan orang lain. Ya, betul. Dan untuk memerlukan bantuan orang lain itu ya kita juga harus menghargai terlebih dahulu, sehingga nanti kita bisa mendapat bantuannya dan mencapai keinginan kita juga dengan lancar kayak gitu Mas Paris. Tapi bagaimana ketika kalau gini, Mas Mondo itu bisa mencapai tujuannya tanpa dengan bantuan orang lain? Apa masih penting rasa menghargai itu? Nah, saya rasa ketika seperti itu enggak mungkin Mas Paris. Walaupun tadi misalnya tanpa menghargai saya bisa mencapai impian saya, tapi saya yang sudah menjalani hidup sampai 20 tahun ini
itu sebuah hal mustahil. Jadi memang hal paten kita menjunjung tinggi adab, menghargai, itu hal paten. Dan ketika kita tidak memegang itu, mungkin ketika kita jalannya ingin menggapai impian itu akan tersendat-sendat. Bahkan ya kita susah mencari bantuan, kita ingin ini kita sudah dipandang orang lain bahwa kita tidak menjunjung adab, itu pasti. Dan itu yang akan menghalangi kita di setiap langkah perjalanan kita menuju kesuksesan, Mas Paris. Ya mungkin memang saat ini ya kita masih dalam berproses ya, saya dan Mas Paris juga proses untuk mengarah ke sana. Ya belum sepenuhnya kita mencapainya, tapi ya sejauh ini saya sudah menjalani naik dan turun. Itu ya kuncinya satu, menghargai. Ketika turun pun ada faktor yang mana tidak menghargai, tidak mengapresiasi, kita hanya menuntut dan menuntut tanpa memberikan suatu yang namanya apresiasi, penghargaan kepada orang lain. Ya gini aja, kita analogikan kayak batu ya. Apakah ada nilai yang namanya batu? Enggak, hidup. Batu kan beraneka ragam. Nah, batu misal emas lah ya, batu cincin atau batu bacan, batu red rafflesia ya, batu marmer, batu bara itu batu nisan itu kan benda mati. Tapi benda mati untuk orang hidup. Nah tapi benda mati aja, benda mati ya, ada harganya dan bernilai tinggi. Iya. Bahkan kalau batu berlian itu yang paling tinggi. Itu emas, berlian, terus apa lagi? Ya banyak. Nah, batu yang paling kualitasnya rendah, banyak buat bangunan, itu aja bernilai tinggi juga. Kalau keras kepala batu berharga atau enggak? Wah, nah itu beda konteksnya. Itu kan kita bicara soal batu benda mati. Nah, itu kalau itu batu hidup ya. Kalau kepala batu hidup manusia itu sebenarnya bisa apa? Tapi ya bisa batu bisa diatasi. Tapi ya dengan treatment khusus. Ya, kayak pakai apa treatmentnya? Pakai sampo. Nah, kan terus kepala keras, hand sanitizer. Bukan conditioner. Conditioner. Hand sanitizer untuk pembersih kuman. Kuman di kepala batu. Iya. Nah, itu perlu dibersihkan. Ibarat kerak. Oh, itu bukan isi dalamnya ya, itu kerak. Itu kayak kotoran yang sudah mengeras. Oh iya. Kayak di gigi gitu. Itu banyak keraknya. Itu karena nggak pernah gosok gigi. Karang gigi. Kerak kayak makanan juga. Kerak telur. Oh, kerak telur. Mas Mondo mencoba jok-joknya ya. Nah, kita bandingkan juga yang tadi kan yang benda mati. Nah, benda hidup itu siapa? Kita, hewan, makhluk hidup. Nah, itu yang hidup itu malah lebih berharga. Makanya yang namanya benda mati aja dinilai tinggi, apalagi kita yang sebagai makhluk hidup, masa enggak dihargai? Kita ini kan makhluk sempurna gitu, Mas. Kita diberi keistimewaan yang lebih oleh akal pikirannya itu menuntut kita, yang mengharuskan kita untuk selalu. Tapi gini Mas Mondo, ketika kan Mas Mondo berbicara tentang akal pikiran, artinya manusia adalah sebuah ciptaan yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah selaku Tuhan kita. Tapi mengapa kadang akal yang diberikan itu tidak digunakan dengan semestinya? Semisal kita diberikan akal yang sangat-sangat luar biasa, kompleks yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi digunakan untuk hal-hal buruk seperti pejabat-pejabat Indonesia. Mereka diberi pendidikan akal yang sehat luar biasa, kemampuan, kemudian latar belakang yang secara tidak langsung itu adalah kekuatan yang mumpuni, seperti Menteri Perikanan dan Kelautan yang tertangkap korupsi, Mas Mondo. Wadaw. Dia jelas-jelas orang pintar dan mempunyai akal. Wadidaw. Tapi malah korupsi. Wadaw. Artinya itu adalah penyalahgunaan akal. Bisa dikatakan seperti itu atau tidak, Mas Mondo? Bisa.
Tapi ini ada faktornya juga, karena kan akal berasal dari pikiran, dan pikiran itu juga akan berjalan dengan hati juga. Nah, di mana manusia itu kehilangan hati nurani, pasti dia akan secara spontan juga menghilangkan akalnya. Akal di mana kita kalau ini salah, ini benar, kita akan susah. Tapi seharusnya bisa memilih dong, kayak misal ketika kita tahu akal, kita sudah diberikan akal dan kita udah tahu seharusnya yang mana baik dan yang mana buruk. Iya. Yang mana harus dilakukan dan yang mana jangan dilakukan. Iya, tapi itu Mas, gimana kita kehilangan itu ketika ya memang pikiran kita udah rusak. Ya kita tahu ini baik ini buruk, cuman kita masih tetap melakukan. Berarti kan ya sama aja gitu. Itu faktornya banyak, Mas. Kayak konsumsi narkoba, banyak nonton bokep, banyak minum minuman keras. Kemudian juga Mas Muda suka minuman keras? Pernah, cuman ya tidak suka karena tidak suka kalau bayar, tapi kalau suka ya boleh nih, boleh ya. Bagi yang mau sponsor minuman keras, Mas Muda mau karena gratis. Tapi kalau bayar kita nggak ada duit bro. Iya. Masih seret kita mohon subscriber saya yang mau buat peta langsung kontak saya, komen di bawah berapa Mas buat peta, nanti langsung saya bisa langsung dicapri. Benar, gratis bisa, atau nanti bisa add di Mondo Mapping Instagram. Oke, lanjut Mas Mondo, pembahasan kita tadi. Ya itu tadi, ketika kita sudah hilang hati nurani, hilang harapan saat kau datang dan lupakan. Iya, saya lupa liriknya dan saya mengada-ada. Dan ketika hati sudah tidak bisa membedakan mana baik dan buruk, enggak, maksudnya masih tetap bisa, cuman masih tetap menjalankan, ya sama aja. Ya disitulah letak dimana manusia tidak berharga menurut saya. Tapi ya kembali lagi ya, itu ketika manusia memang ini apa ya namanya diberikan hak lebih, maksudnya itu kamu mau pakai buat apa, kamu mau melakukan apa, itu kembali lagi ke dirimu dan dirimu yang menanggungnya. Dan ketika nanti kamu sadar, ya alhamdulillah. Jadi ibaratnya gini ya, semua orang buruk itu tidak sepenuhnya buruk dan semua orang baik tidak sepenuhnya baik. Ibarat saya pernah nonton di podcast Deddy Corbuzier. Itu podcast panutan kita. Iya, itu Om Deddy selalu memberikan sebuah komunikasi, memberikan sebuah wejangan yang sangat baik antara interaksi dua orang, memunculkan sebuah informasi yang bisa menjadi sebuah narasi yang bakal bisa dipelajari. Iya, mantap sekali. Nah, disitulah tadi sampai mana ya? Sampai ini Om Deddy. Iya. Ini sebelumnya Om Deddy podcast. Sebelum Om Deddy ada podcastnya. Ya. Itu sampai mana? Akal pikiran tadi itu ya, baik dan buruk. Jangan lihat yang baik belum tentu. Yang buruk belum tentu. Iya, Om Deddy itu pernah bilang di orang di penjara itu ya. Oh guys, itu pas podcast bareng sama itu siapa? Di layar club itu siapa? Indonesia Layar Karni. Ya. Ibarat orang di penjara kebanyakan itu orang jahat, tapi tidak sepenuhnya orang yang masuk penjara itu jahat. Dan tidak sepenuhnya juga orang yang tidak di penjara itu baik. Nah, itu gitu. Gampangnya. Jadi penjara itu juga bukan tempat mendiskriminasi atau menstereotipkan bahwa di sana semua ada, di dalam sana adalah orang jahat semua. Dan juga yang di luar penjara tidak semerta-merta mereka adalah semua orang baik gitu. Pasti semua memiliki kejahatannya.
Mungkin dia waktu kecil suka maling jambu tanpa bilang-bilang ke rumah mama. Seperti tetangga Anda. Iya, jambu saya sering dimaling. Dan akhirnya ditebang. Karena sering diambil oleh anak-anak kecil. Iya. Gitu. Oke. Gantian saya Mas Bagas. Ini saya ingin menguli soal cinta. Tadi Anda sudah tanya tentang cinta kepada saya, dan saya ingin tanya cinta kepada menurut Anda Mas Bagas.